Ya, nampaknya sebelum warga juga ikut bertindak tegas, mungkin aparatnya harus lebih dulu ya proaktif untuk menindak tegas. Kemudian pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjanjikan akan memberikan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan diserahkan ke polisi dalam kondisi hidup. Mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Tapi menariknya pemirsa, Wali Kota Bandung M. Farhan justru mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Tentang penindakan begal, kewenangannya ada di polisi. Polisi sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi ya, berikutnya kita beralih ke Aceh pemirsa. Ini mulutmu adalah harimaumu atau media sosialmu adalah harimaumu, sepertinya tepat untuk berita ini. Jadi pejabat daerah Gayo Lues mundur pasca anaknya ramai dibahas di media sosial akibat flexing kemewahan bepergian ke luar negeri. Dia akhirnya mundur dari jabatannya. Hormat Bapak Bupati Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepirijal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi. Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, saya menyadari bahwa sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan. Ya, menurut saya itu luar biasa ya. Hanya karena ketikan atau karena upload di media sosial ternyata mengakibatkan ayahnya mundur dari pekerjaan. Jadi pemirsa, sebelumnya tuh anak seorang pejabat di Kabupaten Gayo Lues Aceh ditegur ayahnya sendiri gara-gara kerap mengunggah konten media sosial menampilkan gaya hidup mewah. Seperti ini nih, papa kerja, anak istri di Eropa. Waduh. Anak dari asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Nevi Rizal, biasa mengunggah aktivitasnya di akun TikTok @dedeya.aa. Ia ramai diperbincangkan karena membagikan dokumentasi perjalanan ke sejumlah negara Eropa hingga ke Korea. Netizen ramai-ramai menyayangkannya karena tak sesuai dengan kondisi warga Gayo Lues yang masih perlu perhatian lebih. Nevi Rizal sudah berkali-kali mohon maaf ke masyarakat dan berujung pada pengunduran diri di jabatannya. Ya, berikutnya kita ke Papua Pegunungan. Aksi keji dilakukan kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopi Tua Heluka di Yehukimo, Papua Pegunungan. 3 warga meninggal dunia usai diberondong senjata api.
Peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekelompok pria bersenjata api, panah dan parang menyandera Kumis Kayoga bersama istrinya, serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meregang nyawa. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wiraya Arta Adiguna, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Pasukan TNI kemudian melakukan operasi pengejaran ke kawasan hutan untuk memburu para pelaku teror terhadap warga sipil. Warga diharapkan memberikan informasi kepada TNI Polri jika mengetahui keberadaan anggota OPM pimpinan Kopi Tua Lehuka. Pertama-tama, Korps TNI Habema menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 3 warga sipil dalam peristiwa penembakan yang diduga dilakukan oleh kelompok OPM Kodam 16 Yahukimo yang dipimpin oleh Kopi Tua Heluka selaku Dan Ops Kodam Yahukimo. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jalan Trans, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada hari Senin 20 Juli 2026. Kelompok tersebut menuduh ketiga korban sebagai agen intelijen yang bekerja sama dengan pihak militer. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tuduhan tersebut tidak benar. Ketiga korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki keterlibatan maupun kerjasama dengan TNI. Menyikapi kejadian tersebut, Korps TNI Habema melakukan langkah-langkah penyelidikan, pengejaran, dan penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta aturan pelibatan yang berlaku. Seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Kamis pagi memusnahkan 3,3 ton narkoba berbagai jenis. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan berasal dari hasil penangkapan 5 kasus di 3 provinsi di Indonesia. 5 kasus tindak pidana perdagangan narkotika internasional adalah jaringan WNA Rusia, clandestine narkotika jaringan Padang, bunga ganja Thailand, penyelundupan sabu jalur laut dari Batam menuju Jakarta, jaringan peredaran sabu Jawa Timur. Jumlah narkotika yang dimusnahkan diantaranya 8,87 kg sabu, lalu hampir 3 kg hazis dan 3,3 ton lebih bunga ganja Thailand. Pemirsa, pemusnahan barang bukti narkotika kali ini masih dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional. Boleh ditunjukkan di depan rekan-rekan media.